Awalan pertama mari sama-sama kita ucapkan dengan lisan kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini, kalau hitungan Ramadan sudah masuk ke 9 Ramadan. Dan saudara kita yang baru 8 hari puasa. Artinya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan, yang ketika berbuka nanti sama-sama ketika mendengar azan dan waktu berbuka telah datang. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, afwan minkum, yang seharusnya memberikan materi adalah yang kita hormati guru kita Ustaz Adnan dan sarjana agama, yang beliau pada kesempatan sore hari ini diberikan Allah ujian berupa sakit. Semoga Allah menyembuhkan beliau dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kalau nyingok judul itu padat Ramadan, tutup buka kurung adalah amalan-amalan Ramadan. Ketika menyebut kalimat Ramadan, maka sebahagian dari 12 bulan, salah satunya bulan Ramadan. Kalau hitungannya Ramadan masuk hitungan ke-9 dari bulan tahun Hijriah. Alhamdulillah tahun ini bervariasi puasa kita. Alhamdulillah Muhammadiyah telah menetapkan di tanggal pas hari itu hari Sabtu. InsyaAllah ketika nak lebaran, InsyaAllah sama-sama lebaran. Kemudian selanjutnya Ramadan adalah bagian dari bulan Hijriah, dan di tahun ini tahun 1443 Hijriah. Awalan muqaddimah saya bacakan dari surat An-Nahl di ayat yang ke-96, yang artinya apa yang ada di sisimu. Lanjut ke ayat 97, barang siapa mengerjakan kebaikan, kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi judul kita amalan-amalan bulan Ramadan itu, bahasa Palembang itu gawe.
Kalau wong Palembang ditanya nak kemana, ada gawe. Banyak gawe. Maka gawe pekerjaan dalam bahasa Arabnya adalah amal. Jadi amal. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan, kebajikan, itu pekerjaan bukan? Jawabannya pekerjaan, kebajikan. Pekerjaan itu ada pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang buruk. Nah, pekerjaan inilah yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Pertanyaannya, Ustadz, apakah ada orang yang setelah meninggal ada amalan lain? Maka jawabannya, ketika anak Adam mati meninggal dunia, putus amalnya. Kecuali 3 perkara. 1, amal jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. 3 macam. Maka selanjutnya berarti amalan pekerjaan kebajikan yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ini ditujukan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kebajikan pekerjaan ini ditujukan buat siapa? Buat laki-laki dan perempuan. Pertanyaan kedua, laki-laki perempuan yang bagaimana? Apa jawabannya? Laki-laki dan perempuan yang beriman. Iman percaya dari 6. Salah satunya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal kita sehari-hari ketika mau tidur hingga bangun tidur itu amal. Lalu apa lagi? Jadi dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Yang diberi kehidupan yang baik siapa? Seorang laki-laki dan perempuan yang beriman. Baru diberikan oleh Allah kelebihan yang lebih banyak. Dan akan kami berikan balasan kepada berupa pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi saudara hadirin rahimakumullah, orang yang beriman laki-laki dan perempuan diberikan oleh Allah pahala yang banyak melebihi pahala yang ia kerjakan. Subhanallah. Selanjutnya, amal-amal yang kita lakukan, maka amal itu kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada amal yang disebut amalan qalbiyah. What do you mean amalan qalbiyah? Apa itu amalan qalbiyah? Amalan qalbiyah, amalan hati. Hati inilah yang ada di dalam tubuh kita. Kalau hatinya baik, maka baik seluruh perbuatannya. Tapi kalau hatinya jahat, hatinya buruk, maka seluruh pekerjaannya menjadi buruk. Maka hati ini dalam lughah Arabiyah disebut qalbun. Qalbun dibagi lagi. Satu namanya qalbun salim,
yang kedua qalbun marid, dan yang ketiga qalbun mayyit. Dari tiga ini masuk amalan hati kita. Qalbun salim, hati yang selamat. Pertanyaannya, siapa Ustaz orang-orang yang qalbunnya salim? Yang ketika disampaikan dalam surat An-Nahl 96 tadi, seorang laki-laki, perempuan yang melakukan kebajikan karena dia beriman kepada Allah, Allah siapkan pahala baginya seluas-luasnya. Maka kaitan dengan itu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna bis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu a'lam. Allah merintahkan kepada kita untuk segera cepat-cepat. Nah, mana bahasa kita Palembang, ya, sekonyong-konyong, cepat-cepatlah bertobat. Mohon apa? Ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 kali saat semalam kita melaksanakan sholat 5 waktu, ditambah rawatib, ditambah nawafil, ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Pekerjaan kita saat ini sedang berpuasa, sedang mendengarkan tausiah, sedang mendengarkan kajian tentang bulan Ramadan. Maka Allah sampaikan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sekecil apa, sekecil biji zarah pun kebaikan akan dicatat, dipertanggungjawabkan oleh kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang lemah, dicatat. Kita yang hadir duduk ini dicatat oleh malaikat, amalan yang baik, pekerjaan yang baik. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sekecil biji zarah pun yang kita kerjakan jahat, buruk, dicatat tidak? Jawabannya dicatat juga. Catatannya bukan catatan seperti HP, Android dan sebagainya, kalkulator. Yang lebih hebat lagi, super canggih, super komputer. Komputer di dunia ini barangkali masih galak error, ya. Masih galak error, apalagi ngehang. Kalau malaikat mencatat, ya, luar biasa, rakib atib setiap hari. Lagi duduk dicatat, maka kerja hati kita yang duduk ini barangkali dalam hatinya masih berzikir kepada Allah, nyebut nama Allah. Kadang-kadang Ustaz kalau juga di luar itu yang dikenyum jegit-jegit, ya ajulah, tidak lagi beda. Kita juga zikir tetap. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah semaha galak-galak. Ya, artinya tidak nak kuat-kuat niat ba'da kita. Lanjut. Saudara hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Qalbun salim tadi, hatinya yang bahasa kita Palembang, dia senang ketika orang senang, dia susah ketika orang susah. Ini hati yang selamat. Sallama yusallimu islaman, hatinya selamat. Sedih jika kawan susah,
Kawan dak katik HP, beli ke HP. Kawan dak katik kota, belikan kota. Kawan belum punya pasangan, cari ke pasangan. Begitu juga dengan kegembiraan, kawan dapat rezeki, kita tetap bersyukur, alhamdulillah. Kancau kita, kawan kita dapat rezeki, berkali dapat dipercayainya ya. Insya itu qalbun salim, hati yang selamat. Cepatnya segera mohon ampun, takutnya lambat kalau nak mulai pekerjaan yang baik, takutnya ketinggalan ya. Seperti ada pengajian yang diadakan ini ya, cepat segera langsung ikut kegiatan ini. Kenapa? Karena hatinya salim, karena hatinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Jauh dikejar langsung untuk ngaji di sini ya. Dengan niat tentunya innamal a'malu binniyat. Segala pekerjaan, gawe, amal kita pakai niat. Mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju ke Masjid Al-Hikmah ini ya, ini niatnya ini dicatat sebagai apa? Sebagai amalan kebajikan bagi kita seorang laki-laki dan perempuan yang mengerjakannya akan dibalasi dengan pahala. Amin ya rabbal. Masuk yang kedua, disebut dengan amalan qauliyah. Amalan yang kedua, amalan qauliyah, yaitu amalan yang dikerjakan oleh mulut kita, oleh lisan kita. Pepatah mengatakan mulutmu harimau. Rasul sampaikan ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga lisan. Kalau dak pacak ngomong, uskut diam baik. Ini kadang-kadang apa minkum ahi wa ukti ya. Awak pacak ida, ejak-ejak pacak ida. Alhamdulillah kalau dia memang pacaknya, memang dia pacak, memang gawe dia. Nah itu pas ya. Ini kadang kita disebut dengan apa? Macak-macak. Budak kecil nyebutnya kaget itu berbecak. Ya. Nah itu ketika ya amalan qauliyah perkataan ini maka diawali apa awalannya? Afwan. Lugah Arabia afwan. Bahasa Inggrisnya sorry. Sorry. Bahasa kitanya maaf. Maka masuk ke kriteria takwa. Tujuan amalan puasa kage tujuannya ke memaafkan kesalahan orang lain, afwan. Maka awalan ketika akan menyampaikan sesuatu, nak ngomong bahasa Palembang, nak ngoceh diawali minta maaf sama orang tua. Ketika nak ngomong maaf bunda, aku nak ngomong. Tapi kita ini kadang-kadang masuk tata kerama ya, akhlak. Apalagi apa minggu kadang-kadang mentang-mentang ya, sudah kuliah mentang-mentang ya S1, S2, S3 misalnya ini ya. Kalau memang ya jangan sampai terjadi. Kalau sudah S2, S3 tetap sama orang tua, tetap hormat, cinta kepada orang tua, hormat kepada orang tua, itu masuk amalan. Jadi perkataan kita kalau bisa jangan sampai kita ini kadang-kadang belum sempat membahagiakan orang tua, mak bak kita belum kita bahagiakan. Bersyukur masih belum pacak membahagiakan. Dan kato-kato kita pacak jagonya ya, tidak nyakitin hati kedua orang tua kita, maka wong tua sudah bahagia ya. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini masuk kepada amalan hati tadi ya, amalan perkataan kita. Maka mari saat ini kita mulai setiap apa yang akan kita ucapkan kita awali dengan kata maaf.
maaf Ari, maaf saudaraku, maaf kancoku, aku nak ngomong sebenarnya ente itu bagus, tapi ngapalah ente depan sama ngomong dengan orang ini, nah, maka berkaitan dengan itu, kam min shaim laisa lahu min siyam minal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapat lapar, haus. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa dia sudah puasa tapi tidak bisa menjaga lisannya, ngomongnya asal baik, asal keluar dari mulut, tidak mikir. Barangkali yang dengengnya panas kupingnya. Kalau orang Palembang hati-hati ya. Tunggulah kaki balik di ujung situ. Astagfirullahaladzim. Kejadian-kejadian yang sekarang anak-anak di luar kita barangkali lapacak puluh tawur-tawuran, masih SMP, masih SD. Ya Allah, nah, kesian mak kamu. Dedek kita dimasukkannya sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Itu kalau lulus. Tidak lulus ditambah lagi ya. Masuk SMA 3 tahun lagi. Kuliah mulu, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun ya. Belum kelar-kelar ya, S1 ya. Tapi insya Allah masih sekarang 5 tahun sudah selesai ya, 4 tahun selesai ya, nyusun ya. Jadi amalan qauliyah, perkataan. Maka orang yang beriman, laki-laki dan perempuan tadi yang beriman, dalam hatinya, dalam ucapannya selalu menyebut nama Allah, walau tidak diucapkan dengan keras, dengan jahat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jingok, lihat ketika kita sedang naik, pasti yang goda kita, katakanlah di bulan Ramadan ini, setan-setan dia pun enggak tahu. Setan-setan dia pun imannya. Tapi masih juga dia masih nak ngomongin masih nak ngumpet, masih nak ya Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu. Maka termasuk amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau yang tidak diterima, bahasa Arabnya mardud, ditolak. Nah, malah ditolak ini mana lagi tuh, malah ditolak itu rasanya mak mano. Kapan ditolak? Nak ngelamal ya. Ditolak nama mano itu. Sakit hati, sakitnya di sini ya. Kalaulah ditolak oleh Allah, maka ditolak itu mardud. Gawe yang ndak katik tuntunan dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kita gawe kena hati-hati, tidak diterima. Mudah-mudahan kita termasuk wong yang kerjakan pekerjaan amalan-amalan Ramadan yang sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah SAW. Yang berapa? 5. Selanjutnya, amalan yang ketiga disebut amalan fi'liyah. Amalan fi'liyah ini yaitu amalan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan dari ujung kepala rambut sampai ujung kaki. Itu perbuatan dikerjakan, bergerak semuanya. Maka Allah sampaikan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut kita ditutup. Siapa yang nutup? Ini pertanyaan itu. Yang jelas di akhir nanti ditutup. Siapa yang nutupnya? Tak pacak jawab juga Ustaz. Allahu a'lam. Yang jelas yang nutupnya mulut kita dewek, tertutup. Walau nak nyerit ditutup, terkunci. Pada hari itu.
Nah, siapa yang baca ngomong ketika itu benda barang anggota tubuh kita? Yang pertama apa? Tangan kita ngomong. Alhamdulillah aku selama puasa galak bersedekah. Alhamdulillah aku galak menjokong air minum ketika buka puasa. Alhamdulillah aku minggirkan duri di pinggir jalan, bukan naruh duri di tengah jalan, naruh paku di tengah jalan. Berbalik ini kadang-kadang aku bilang, insya Allah kita termasuk orang yang qalbun salim tadi. Ya Allah, ada paku. Ini tidak kadang ada paku. Hendaklah orang lain kena akidah. Aduh ya jadi. Maka hatinya sudah masuk hati yang kedua. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Hati dari pekerjaan hati. Itu kan ketika melihat sesuatu, maka yang mengiyakan, yang bertanya, yang menjawab hati. Kaget, awal. Tidak mungkin aku pasti tanya hati kita dulu. Ketika yang pertama melihat adalah kedua mata kita. Dilihat ada kejahatan, kemungkaran. Maka tugas kita, amal juga itu pekerjaan amal hati kita. Ya kalau memang tidak pacak sama sekali, tidak pacak niat nak nolong, oh iya, cukup dalam hati. Ya Allah, kasihan ibu itu jiwa ya dari jauh. Oh ibu ini dia di tong sampah, ambil nasi yang ya Allah. Kalau kita tidak pacak dengan istighfar, dengan nyebut kasihan be sudah ada dalam hati kita, karena hati kita yang selamat. Susah ngomong, susah senang ngomong senang. Itu adalah amalan perbuatan. Lalu berikutnya, seluruh anggota tubuh kita ini ketika mendengar azan berbuka puasa. Ketika berbuka puasa ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa? Setelah kita memasukkan air ke tenggorokan kita, rasanya pasti Allah berikan lebih dengan orang yang tidak berpuasa. Ya. Yang kedua, makanan kita makan ketika ingat melihat sesuatu tadi di jalan tadi, di mana saja kita bertemu orang yang lebih ya, barangkali kurang mampu dari kita, maka kita ingat, ya Allah, alhamdulillah ketika berbuka ya, masih bisa minum air, bisa makan. Para saudara hadirin pengajian rahimahumullah. Jadi amalan perbuatan kita ketika setelah kita berbuka, maka orang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan seterusnya, maka tinggalkan makan minum. Apa yang kita kerjakan? Mengambil air wudu. Untuk apa? Mensucikan perbuatan kita, mensucikan mulut kita, mensucikan hati kita dengan membasuh, selesai berdoa kepada Allah. Setelah itu apa? Selaku umat Islam Muslim yang sejati, melaksanakan ibadah sholat ketika waktunya sudah masuk. Dan sholat tidak bisa dilakukan hanya diingat-ingat saja. Bahasa Jawa ni iling-iling, ya sak meniko iling-iling itu ya. Kapan sudah ingat sholat? Sudah, tidak bisa. Ya. Kapan sudah waktu masuk sholat, ambil wudu, sholat. Nah, ada tuntunannya, ada tata tertibnya, ada tata caranya sholat. Dari awal takbir diakhiri dengan salam. Juga bermacam-macamlah yang terjadi. Ada yang ketika sholat nak berzikir, ada yang ketika sholat Allah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, Allahumma antas salam lantas jalan. Ya kok, iya nak ngelanjuti bukuan. Ada yang cari. Ada yang memang hatinya ketika sudah berbuka puasa masih di mana aja, ya Allah,
puasa aku diterima enggak ya Allah? Ada yang hatinya masih sedih kalau puasanya enggak diterima. Perasaan kita ini kapan sudah dari puasa nahan lapar sudah telet-telet gitu ya. Sudah lemesnya terima itu gitu ya. Maka ada dalam hati kita, maka pekerjaan hati kita tidak baca dibohongi hati. Maka pertanyaan dan jawabannya, kalau A, B, C, D ini kan hatinya beda-beda, pemikiran juga beda-beda. Ketika diungkapkan baru paham, oh saudara kita pengen ini, aku nak buku ini bela, yang sikap lain aku nak buku ini. Jadi pikiran tadi tidak sama, tapi ketika ketemu si A dengan B tadi, tujuan bukunya sama, makan cendol kalau, nah sudah senang dia, CS gitu. Tapi kalau ketika tidak kamu, alhamdulillah cendol terus, mulai. Kadang terjadi 5 menit saudara, 5 menit nak buka puasa, disitulah ujian yang berat. Apalagi nyemok sudah berkeringat, kalau mau IC itu maka dianjurkan jangan dekat-dekat tempat meja. Kalau enak lagi disembunyikan dulu, ini kadang kita lupa ya. Apa nak buka itu bukan main, luar biasa. Ini Allah berikan ya. Di situ di judul tadi ya, berkah ya, berkah itu banyak niat. Sikok jadi 2 jadi 10 jadi 100 sampai 7.000 kali Allah lipatkan di bulan Ramadan. Itu amalan pekerjaan anggota. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki, galonya seluruh anggota tubuh kita dipuasakan. Amalan kita sedang berpuasa saat ini. Artinya dia punya mulut, harusnya bisa dong minum siang hari. Dia punya es, punya makanan banyak di kulkas, kenapa tidak dimakan? Karena itu merupakan kunci. Kalau kita makan, perbuatan kita dicatat oleh malaikat Allah, termasuk perbuatan yang bisa membatalkan puasa, maka termasuk perbuatan itu yang tidak dibenarkan. Artinya tidak boleh. Ustaz aku nak pindah ke baik, ayat dari sini nak pindah sini, tak apa kan? Lo ada apa ya? Kalau pindahkan dari sini ke dalam sini, itu yang jadi hak kita. Bisa batal puasa. Nah, saudara hadirin rahimakumullah, lanjutnya perbuatan kita ketika hidup. Ketika kita termasuklah ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, amalannya ketika siang hari, ketika sore hari, ketika menjelang puasa, ketika berbuka puasa, ketika setelah berbuka puasa, itu banyak yang kita kerjakan. Nah, garis besarnya dari kita bangun tidur sampai kita nak tidur lagi, amalan kita kalau bisa amalan yang baik-baik saja, amalan yang dicatat sebagai amalan sholihah ya. Selanjutnya jadi yang pertama tadi qalbun, amalan qalbiyah, yang kedua amalan qauliyah, yang ketiga amalan fi'liyah, dan yang keempat amalan maliyah. Amalan pekerjaan yang kita lakukan dengan harta. Pertanyaannya, Ustaz, apa kami punya harta? Punya dah harta? Punya kalau ya? Tapi sebenarnya harta itu punya siapa? Punya kita bukan? Bukan. Lillahi ma fis samawati, milik Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Pertanyaannya, mana yang milik kita? HP. Itu Ustaz milik itu juga. Ya dari ini gambar aku. Tapi sejatinya sebenarnya semuanya adalah milik Allah. Artinya kita ini hanya diberikan titipan, ya, titipan. Sementara masih hidup.
Ada tak yang kasih WA ketika sudah meninggal dunia, masih WA dengan kita? Nomor dia ada. Ya. Tengah dahulu dia WA kita, Assalamualaikum, oh ya aku dalam kubur, mah. Ya, tidak ada, tidak seperti itu. Putus dia, tinggal kita yang masih hidup. Maka jari-jari tangan kita inilah yang melakukannya. Masuk amalan perbuatan tadi. Ya. Kalau sudah dicat diwarnai ya, dikirim tuh kan biasa. Mulai kayak tengok apa dia begini, mulai yang ini yang itu. Ya. Nah, ketika satu-satuan itu kadang-kadang membuat satu orang ada yang sakit hati, ada yang sebaliknya, oh ini yang dia tuh, jadi, ya. Itu ketika kita ini mulut tidak berbicara, tapi tangan yang berbicara dengan semudah mungkin, sedetik langsung sampai ke Indonesia. Nah, itu harta kita yang ada, kendaraan, ya, apalagi rumah, semuanya adalah milik Allah. Orang tua kita yang kita miliki, yang kita cinta, yang kita kasihi, milik Allah. Adik-adik kita yang ada di rumah, milik Allah. Semuanya milik Allah. Nah, Ustaz, kami kalau seperti itu, apa yang kami punya? Yang kalian punya amalan thayyiban, amalan yang baik ternyata. Karena begitu anak Adam meninggal, yang nganternya 3 ekor, tiga. Satu keluarga melu nganter kita ke kuburan. Yang kedua harta melu nganter ke kuburan. Yang ketiga amal ikut ke dalam kuburan. Yang dua kembali satu ikut dengan kita sampai masuk ke dalam liang kubur. Tidak ada istri yang setia sehidup semati. Itu nonsen, tidak. No, ya, tidak ada. Ketika suami meninggal, tidak mungkin istri nak ikut meninggal juga, dan seterusnya. Maka putus. Dua, kembali hartanya, kembali keluarganya, tinggal dia. Amal tadi, ya, amalan Ramadan ini, amalan-amalan yang ikut tadi. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah amal yang baik saja yang ikut ke dalam kubur? Tidak. No. Ternyata amal yang buruk juga ikut ke dalam kubur. Artinya amalan yang baik dan buruk sama-sama. Maka Allah sampaikan summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Tadinya kita tidak ada, maka diciptakan oleh Allah. Tak lama lagi ditiadakan oleh Allah dan dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, dan semua akan kembali kepada Allah. Amalan kita, insya Allah amalan kita termasuk amalan soleh, amalan yang baik. Banyak namanya soleh, tapi amalnya tidak soleh. Iya, kalau dia laki-laki soleh, perempuan soleha. Ya, dia nanya, Ustaz, kalau yang laki-laki dan itu, ya sudah solihu, ya solihahu, ya tak berdino anak, tidak ada. Baru kemarin penyelenggaraan jenazah, ya. Masalah amalan juga, ketika meninggal Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya amalan buruk, ya. Nah, balik lagi ke sini. Selanjutnya, jadi amalan harta yang ada pada kita mumpung masih hidup, mumpung kita punya harta, punya doku, punya money duit, ya, punya fulus, mari kita keluarkan, ya. Dikeluarkan untuk apa? Membeli cendol, beli harta, beli ini. Infakkan, sedekahkan. Karena ciri ketika orang setelah melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, amalannya menjadi orang yang bertakwa. Ya, kaitannya dengan surah Al-Imran tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wa al mu'iddat lil muttaqin.
segera mohon ampun kepada Allah. Allah itu menyiapkan surga seluas langit dan bumi. Pertanyaannya, Ustaz, surga itu diciptakan untuk siapa? Apakah untuk orang ganteng? Boleh. Untuk artis? Boleh juga. Orang yang cantik? Boleh juga. Orang yang jelek, Ustaz, apakah bisa masuk surga? Bisa juga masuk surga. Ya. Ternyata Allah sampaikan surga seluas langit bumi dibuat, diciptakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yang di awal surat An-Nahl, laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah, yang selalu melakukan kebajikan sebagai pahala semasa hidupnya dan akan dibawa ketika meninggalkan dunia. Kemudian di situ ada ciri yang akan masuk surga tadi, ada ciri-cirinya. Maka ciri-cirinya orang yang bertakwa. Yang pertama, segera mohon ampun. Termasuk kepada amalan yang 4 tadi, segera mohon ampun. Hatinya mohon ampun, mulutnya mohon ampun, tangan kaki dari ujung rambut kepala sujud menghadap Allah, itu minta ampun kepada Allah. Harta kita belanjakan untuk jalan yang baik, ya, dalam rangka kita menjadi orang yang bertakwa, segera mohon ampun. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah setelah dia mohon ampun, bersedekah. Sedekahnya ketika lapang, ketika sempit. Ya Allah Ustaz, berarti bersedekah itu walau kami tidak katik duit, Ustaz. Betul. Walaupun kita tidak katik duit, walau lagi susah niat, tetap bersedekah minimal. Ya, kita punya pemikiran, sampaikan pemikiran yang baik buat saudara kita. Kita punya amal, maksud saya yang bisa kita bantu, punya tenaga, bantu, itu amal kita. Ya. Kemudian kalau memang tidak pacak niat, sama sekali sudahlah, banyak-banyak senyum. Ya, banyak senyum. Ada duit, senyum, tidak kasih duit, senyum. Ini hebatnya orang Islam, umatnya Rasulullah, banyak senyum. Makanya awet muda. Ini kalau merengut terus, tak merengut, tak mana merengut itu, manyun, ya. Gawe nak marah tu lah, masuk dia kolbun hati yang sakit, ya. Masuk hati yang sakit, amalan dia kolbunnya hati yang sakit. Bahasa Palembangnya, dia seneng jengok wong susah, dia susah jengok wong seneng. Ini hatinya yang sudah sakit. Ya, nak marah pula, salah pula, gawe kawan salah pula. Kapan dia didekati dia belangi, ya. Tetangga dapat rezeki beli mobil, dia pingsan. Ya. Tetangga apa lagi beli ini, tetangga bisa ini, dan seterusnya. Dia ini pasti, ya, hatinya tidak tenang. Ngapa hatinya udah sakit? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai hatinya seperti itu. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa, setelah bersedekah lapang dan sempit, maka harta kita masukkan ke amalan yang baik tadi. Di bulan Ramadan, mari celengan sudah ada, silahkan dimasukkan. Tidak lama lagi nak buka puasa, ya, siapkan beli kenapa di depan, taruh di sini. Nah, ini khusus untuk Ustaz di kota. Nah, ya, kira-kira itu. Jadi yang ketiga, setelah kita bersedekah lapang sempit, yang ketiga yaitu menahan marah. Masuk dari amalan Ramadan, masuk Ustaz, pekerjaan kita, mulut kita, hati kita, tingkah laku kita.
Maka nahan marah ini paling berat. Bahasa kita sehari-hari namanya innallaha ma'as sabirin. Sabar. Sabar. Sabar itu masuk ke seluruh lini, dari yang paling tinggi setengah sampai yang bawah. Artinya gawe apa baik, pekerjaan apa saja, kalau tidak sabar gawenya kacau. Terbolak balik. Tahu terbolak balik? Ke ulu, ke iling, tidak mantap. Menba ikut ka inggih sudah. Jadi kalau amalan ataupun ciri orang yang menahan marah ini paling apa ya? Paling susah. Karena afwan minkum, kita ini manusia, ya, manusia. Manusia ini orang yang diciptakan Allah dalam keadaan yang lemah, tempat salah, tempatnya lupa, dan tempatnya banyak dosa. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan berikut, di kita sekarang ini angkat jari yang tidak katik dosa. Katik angkat jari ya, berarti dosa. Termasuk yang banyak dosa. Mangko 5 kali sehari semalam kita menghadap Allah minta ampun, zikir, mulut, hati, perbuatan melalui harta kita. 1, 2, 3. Sekarang yang keempat, setelah menahan marah, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Ini kita kadang-kadang lupa, saudara. Ya, kapan minta maaf? Kalau lebaran. Sudah kunci. Kakek bilang kena maafan dengan dia lebaran bilang. Besok isdet. Nah, ngomong apa ada? Minta maaf itu tidak usah nak nunggu lebaran. Kalau bisa setiap hari, maka tangan kita menjulurkan, ya, saling minta maaf. Ini tangan ini yang minta maaf. Hatinya maaf tidak? Kadang-kadang, tidak ada maaf kakek. Hati. Maka hati, perbuatan, tingkah laku harus sesuai. Maka masuk qalbun salim tadi. Tapi kalau bun marit, hati tangannya salama, hati masih nak malah. Tidak tahu sama kau. Hati memang berbeda. Betul ya? Ini yang terjadi karena kita manusia. Manusia ini didampingi setiap hari, ada amal baik, ada amal buruk. Inilah yang mendampinginya. Yang disebut yang gawe yang ngajak jahat terus setan. Siapa? Setan iblis. Aduh dah itu. Aduh Ustaz ya. Aduh kata belum ya. Kalau kamu bertanya Ustaz, ada dah setan? Mana Ustaz setannya? Nah, ini ditanya juga. Karena setan innahu lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata, tapi tak kejiwaan. Godain kita sampai kapan? Sampai kita mati digodain terus. Sampai dia melok ke cagur. Saudara hadirin rahimakumullah. Jadi nahan marah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, ini yang paling berat. Paling berat. Nah, makanya ada kebiasaan, ada kebudayaan orang-orang di luar kita, yang ketika Sya'ban, itu bukan main akhir-akhir Sya'ban, kemana mereka? Ada dianjurkan untuk bersilaturahmi. Kemana yang pertama datang? Ke kuburan. Ke kuburan. Salah tak? Tidak salah. Cagonya nak ke kuburan itu boleh setiap hari, setiap saat boleh. Ini kadang tidak boleh pula dikhusus kena nunggu nak puasanya. Padahal tetangga sebelah kanan kiri lo minta maaf, lah datang ke kuburan dulu minta maaf dengan umi di kuburan. Nauzubillah. Kita sebaiknya
memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum orang itu minta maaf, kita sudah memaafkan orang. Maka tadi sudah Anda sampaikan, ketika akan mengungkapkan sesuatu maka awali dengan kata maaf. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kita sudah minta memberikan maaf, dia tidak memaafkan kita, bagaimana Ustaz? Urusan amalan dia, amalan yang tidak memaafkan kita, urusan dia dengan Allah. Hablum minallah, hablum minan nasnya sudah selesai, kita minta maaf, kita telah memaafkan orang lain, selesai. Nah, saya bilang tadi, kalau hatinya sudah sakit, hati ngomong lain, tangan berjabat tangan, hati ngomong lain, ini yang bahaya. Nah, yang paling ngeri lagi kalau sudah hati yang sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun alim. Khatamallah, dihatamkan, sudah dicap oleh Allah hatinya, tidak pacak lagi dengar kebenaran, tidak pacak lagi menerima kebenaran. Unzur man qala wala tanzur. Jino, lihat apa yang dibicarakannya, tapi jangan lihat siapa yang berbicara. Rasulullah SAW. Jadi kadang kita lain, ya ahli sekalian, kapan dakwah menjabat tidak didengar gitu. Apalagi cak itu kadang-kadang masuk sebelah rame-rame, sampai rame-rame ke DPR ya. Tapi masih tidak didengar. Tapi kalau uang yang ada hasilnya, yang ada ini dikit pangkat mulai, ya. Nah, mudah-mudahan kalian nanti akan menjadi pejabat-pejabat, ya, pejabat-pejabat dunia dan akhirat. Siap ya? Insya Allah. Yang berikutnya, jadi setelah menahan marah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, maka mari kita tanamkan mulai saat ini. Jangan mau nunggu lebaran, mau baru kita bersilaturahmi, maaf memaafkan. Yang terakhir, ciri orang yang bertakwa setelah mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa, yaitu selalu berbuat baik. Nah, pertanyaan ini sangat berat, Ustaz. Berbuat baik. Maka berbuat itu kajian kita masuk kepada amalan tadi, perbuatan berbuat baik. Maka saya sering sampaikan, kalau bisa jangan kita menunggu orang lain berbuat baik dengan kita, baru kita balas kita berbuat baik dengan dia. Sebaiknya gimana Ustaz? Sebaiknya kita dulu yang berbuat baik. Terserah orang lain mau nilai apa. Kadang-kadang dinilai orang masuk kepada dua. Satu namanya su'uzon, ya, apa? Su'uzon. Yang kedua namanya husnuzon. Dua hal inilah yang selalu mendampingi kita dalam hati kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Mari sama-sama saya mengajak oleh pengajian ini, amalan-amalan Ramadan kita, kalau bisa kita berhusnuzon, apa suuzon dengan Allah? Maka jawabannya berhusnuzon dengan Allah. Jangan sampai ketika sudah puasa masih kita menganggap diri kita masih gak bisa diterima amal ibadah kita. Maka selalu, ya Allah, terima amal ibadah puasa pada hari ini dan sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah pengajian rahimakumullah. Jadi dari sekian penyampaian saya tadi, ya, mengenai amalan-amalan, ya, yang dilakukan selama Ramadan, barangkali nanti, ya, masih belum paham ataupun yang lainnya, insya Allah kalau anak bisa menjawabnya akan anak jawab. Tapi kalau bisa nanti anak berikan PR, akan saya cari kembali hadis dan sebagainya. Mari saya mengajak sekali lagi untuk kajian kita hari ini, karena
Kalau tidak ada rotan, tidak ada tali ya. Rotan jadilah, tidak ada rotan, tali jadilah. Artinya ketika sesuatu saudara kita sedang diuji oleh Allah, maka saya siap. Perkenalan, sebelumnya Ana adalah salah satu anggota Hizbul Waton Warwil Sumatera Selatan. Alhamdulillah ya, Ustaz sudah menghubungi saya, Ustaz Jenan, beliau berhalangan, siap Ustaz. Saya akan hadir insya Allah semaksimal saya yang bisa. Barangkali ini ya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Mari kita berdoa dari hati kita masing-masing. Semoga puasa kita, amalan-amalan kita barokah, banyak yang kita kerjakan, dan semua pekerjaan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Sekali lagi atas nama pribadi saya minta maaf, Ustaz Jenan juga minta maaf karena beliau tidak bisa hadir, dan kepada Allah mohon ampun segala-galanya. Akhir kata, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.